Perkenalkan, nama saya Wartana Sranya Wilhagu. Saya mahasiswi Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan dua studi kasus jaringan, di mana studi kasus yang ini dan studi kasus yang ini. Baik, di studi kasus yang pertama ada di mana kita memiliki di sebuah gedung ada dua PC yang menghubungkan jaringan internet. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan kedua PC ini bisa terhubung di internet? Pertama-tama yang kita perlukan adalah servernya, terus switch dan routernya. Nah, untuk menghubungkan semua item yang ada di sini, karena berhubung ini menggunakan sistem kabel, maka saya menggunakan kabel straight untuk menghubungkan satu sama lain. Di router saya akan mengatur alamat IP-nya itu di 192.168.0.1 dan kemudian ini jangan lupa di on kan. Kemudian untuk di switch-nya ini menggunakan kemudian untuk di swing ini VLAN-nya ini, terus ininya jangan lupa di on kan. Kemudian untuk di PC-nya saya pakai alamat IP 192.168.0.2. Kemudian untuk di PC keduanya juga saya memakai alamat IP-nya itu 192.168.0.3. Untuk subnet MAC-nya saya pakai 255.255.254.0. Default gateway-nya bisa juga dipakai. Ini saya pakai 192.168.0.3. Kemudian di sini untuk menghubungkan kabelnya adalah dimana kita harus memperhatikan kabel ini. Misalkan kita menghubungkan PC ini ke switchnya, kita menggunakan kabel straight. Kemudian kita pilih ini, dan di sini kita juga punya pilihan, dan kita perhatikan ya kalau sama atau belum. Nah, ketika ini udah berhasil, kita coba untuk lihat apakah ketika dikirim paket dari sini ke sini berhasil, atau kita juga bisa mengeceknya kita akan mengecek di sini. Di command prompt-nya kita akan ping 192.168.0.2 misal .3. Nah, ini berhasil teman-teman untuk alamat IP-nya. Untuk studi kasus yang pertama ini sudah. Kemudian untuk studi kasus yang kedua adalah dimana di satu gedung ini menggunakan jaringan tanpa kabel dan jaringan yang menggunakan kabel. Dan di sini kita membutuhkan ini router ada dua, switchnya sama server. Di sini PC-nya. Kemudian untuk menghubungkan semua elemen ini kita memerlukan kabel straight dan cross. Kemudian routernya kita atur alamat IP-nya saya kasih 1.1.1.1. Kemudian subnet MAC-nya saya pakai 255.255.255. Nah, untuk di router yang lain juga sama, saya maka karena tadi yang di router pertama itu 1.1, berarti otomatis di router kedua 21.12. Kemudian
untuk di sini agar bisa terhubung kita akan diarahkan ke sini. Physicalnya kita lihat dulu apakah ini sudah terconnect, kemudian configurationnya di configurationnya sudah, kemudian ini di on udah. Untuk menghubungkan jaringan internet ke PC ini kita akan ada pengaturan di sini di configuration kita kesini dulu, kita atur ini agar bisa terhubung. Kita mengecek ini apakah ini sudah aktif atau belum. Kalau misalkan ini belum aktif, maka otomatis ini tidak akan terhubung. Ketika kita aktifkan ini, akan terkoneksi. Sebelumnya misalkan ini belum terkoneksi, kita akan mengoneksi PC ini ke jaringan tanpa menggunakan kabel, maka kita ke sini dulu, kemudian kita aktifkan. Caranya itu ketika ini menyala, maka otomatis yang ini di bawah tidak bisa dirubah. Kemudian caranya adalah kita offin dulu, kemudian ini kita ganti, dan di sini ada inputnya ya. Nah, kemudian ini sudah terpasang, kemudian kita aktifkan kembali dan kita lihat apakah ini sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi. Baik teman-teman, kalau misalkan kita ingin melihat apakah ini sudah terkoneksi, sudah sukses apa belum, maka kita bisa mengeceknya kembali di sini. Ini sudah sukses semua. Nah, kemudian kalau misalkan kita ping di sini, kita menggunakan alamat IP-nya 192.168.0.1 ya. Jadi kita coba ping di sini. Kita ke command prompt-nya, kita ping 168.0.100. Nah, ini sudah terkoneksi ya teman-teman, ini sudah sukses. Nah, di studi kasus ini sudah sukses ya untuk studi kasus, dimana di sini menggunakan kabel dan di sini menggunakan nirkabel sama kabel. Baik, seterusnya saya juga menjelaskan mengenai studi kasus yang kedua, di mana kita mempunyai satu gedung di mana ada 3 lantai dan penggunaannya atau host itu berbeda-beda. Di lantai 1 itu adalah ruangan staff, ada 240 host, di lantai 2 ada 20 host, dan di lantai 3 itu server ya, di mana ada 3 host, dan di lantai 2 yang tadi ini adalah manajemen. Gimana caranya untuk membangun sebuah jaringan di sini adalah dibutuhkan device atau dibutuhkan beberapa komponen-komponen yang akan disambungkan dalam satu gedung ini untuk membangun sebuah jaringan. Pertama yang kita butuhkan adalah providernya. Provider ini adalah kita bisa ambil dari mana aja, misalkan Indihome, Telkomsel, atau apapun itu yang menjual wifi misalkan. Nah, kemudian ini routernya, kita menggunakan router ada 1, kemudian switchnya ada 3 sebagai VLAN-nya, dan kita menggunakan ini ya, apa namanya, ini router pihak ketiga. Kita menggunakan router pihak ketiga, ini namanya untuk gunanya untuk menghubungkan jaringan yang satu ke jaringan yang lain, karena di satu gedung ini kita menggunakan ada yang menggunakan jaringan dengan penghubung kabel dan yang wireless ya. Jadi kita membutuhkan ini ya teman-teman, router yang
pihak ketiga ini. Nah, kemudian untuk menghubungkan semua yang ada di sini, kita dulu susun beberapa dari sini, kita membutuhkan berapa piece, kemudian kita hubungkan ke switch. Kita menggunakan kabel stretch di sini, dan kemudian dari switch ini di lantai 1 kita akan hubungkan menggunakan kabel cross ke switch yang ada di lantai 1. Kemudian switch yang di lantai 1 ini akan kita hubungkan melalui kabel cross menggunakan switch ke switch di lantai 2, dan kemudian di switch di lantai 2 ini untuk terhubung semua PC atau laptop yang ada di sini dalam jaringan, dan kita akan menghubungkan dengan menggunakan kabel ini untuk terhubung ke jaringan ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menentukan alamat IP DNS-nya adalah kita akan mengatur di sini ada servernya ada 3 ya, dimana ada file server, web server, dan database server. Untuk menghubungkan semua dan untuk konfigurasinya adalah kita mulai dari si router ini ya teman-teman. Kita akan mengatur dari sini, dimana kita akan komen di sini. Kita akan masukkan contohnya seperti ini. Kita akan masukkan konfigurasi pada router 1 dengan IP address-nya dan IP private-nya ini. Nah, ini kita akan masukin di command prompt yang di sini teman-teman. Nah, karena ini sudah tadi saya kasih, maka ini tinggal di ping untuk mengecek apakah ini alamat IP sudah sukses atau belum. 191.16.0.1. Kita coba ping apakah ini sukses. Ini sudah sukses ya teman-teman. Nah, kemudian begitu juga di sini kita akan mengatur melalui ini dengan menggunakan command prompt, dan seperti ini. Konfigurasi kedua ini kita masukkan konfigurasi terminal, hostname, interface, IP address. Kemudian kita akan mengeceknya kembali seperti kita mengecek di sini. Setelah semua ini diatur, dan kemudian kita akan mengecek di sini teman-teman, di router ini kita ke sini, kita akan masukkan IP address-nya 172.16, kemudian ini kita 0 dan ini 5, kemudian ini disable, dan kemudian ini di save. Nah, sudah di save. Untuk bisa terhubung ini semua PC ini ke jaringan, maka kita akan satu persatu akan menyalakan PC ini. Jadi melalui di sini kita on off, ini kita ganti di on lagi, dan ini sudah terhubung. Nah, begitu sebaliknya, ini semua laptop di sini atau PC yang di sini kita akan lakukan hal yang sama sampai bisa terhubung. Kemudian di lantai 3 ini kita akan menggunakan kabel, sama halnya kalau misalnya kita menghubungkan kabel ini, kita harus memastikan sama. Ini kabel ini dari PC 0 ini ke switch-nya. Jadi kita memilih item yang sama. Teman-teman, untuk file servernya kita juga mengatur gateway-nya. Kita ada 172.16.0.1, dan di NS servernya ini kita dapat dari mana? Dari
sini tadi kita sebelum kita komen tadi, ini misalkan dari sini ini kita masukin komen ini, kemudian ini bisa diketik ya teman-teman, dan lebih baik diketik. Ini di paste. Udah oke. Kalau sudah oke, nah kalau kita lihat di sini tadi kita input namanya ini teman-teman, DNS server. Mau input di sini. Nah, ini yang akan kita gunakan di server ini. Di server yang ini. Kita masukin nomornya karena sudah sukses dan ini bisa digunakan. Kemudian ini semuanya sama, IP address-nya sama, DNS-nya juga sama. Ini semua IP address-nya berbeda ya, angka belakang itu berbeda-beda. Kalau misalkan di sini 21, berarti selanjutnya itu 22 dan 23, karena di sini 3 dia sampai 23. Kemudian ketika ini sudah diatur semuanya, kita mau ngeceknya di mana? Kita mengecek di sini, teman-teman. Kita akan ping. Gimana caranya? Kita akan ping di sini ke run ping 172.168.0.1. Apakah ini sudah sukses? Ini sudah sukses ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita juga mengeceknya di webnya melalui web browsernya, kalau sudah sukses akan bisa dicek di sini 172.16.0.1. Sebentar, ini kenapa tidak terkonek? Nah, ini udah ya teman-teman, ini sudah sukses. Oke, demikian untuk menggabungkan semua item